Ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih nuansa Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah taala menerima amalan kita semuanya. Allahumma amin. Masih 4 sekawan ini. Yang lain belum datang ya? Masih ditunggu. Insyaallah. Kita mulai saja, enggak apa-apa. Kita sudah menuntaskan tentang rukun haji, wajib haji, dan sunnah-sunnah haji. Sekarang kita lanjut kepada mahdhurat wal fidyah wal hadyu. Mahdhurat artinya sesuatu yang dilarang. Mahdhur artinya muharram, yang diharamkan. Fidyah artinya ya fidyah, tebusan. Kemudian hadyu artinya ya hadiah. Binatang hadyu artinya binatang yang dihadiahkan untuk tanah suci dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pembahasan. Yang pertama, mahdhurat al-ihram. Perkara-perkara yang dilarang di dalam ihram. Orang yang berihram, apa saja yang enggak boleh? Yang pertama, nanti ada 9 ya. Yang pertama, lubsul makhiti. Memakai sesuatu yang berjahit. Memakai pakaian berjahit. Yang ada ya pemisah antara kain satu dengan yang lain dengan jahitan ya. Seperti ini ada jahitannya. Celana juga ada jahitannya. Baik itu yang menempel ke tubuh secara umum atau ke sebagian tubuh. Entah itu celana panjang atau kemeja atau yang lainnya. Jadi hanya 2 helai kain bagi laki-laki. Yang atas namanya rida, selendang, yang bawah namanya izar, dijadikan sarung. Larangan ini berlaku bagi laki-laki saja memakai pakaian berjahit. Laki-laki tidak boleh yang lagi ihram memakai pakaian berjahit. Kecuali yang tidak punya izar, yang tidak punya pakaian bawahan. Mungkin kalau sekarang ya jarang ya. Mungkin kalau dalam kondisi fakir mau ihram, tidak punyanya selendang saja yang bagian atas, maka boleh pakai yang berjahit. Kalau situasinya darurat. Sekali lagi ini berlaku bagi laki-laki saja. Adapun perempuan maka boleh memakai pakaian yang berjahit. Kecuali niqab. Niqab itu penutup wajah. Perempuan ketika sedang ihram nggak boleh bercadar. Tidak boleh bercadar. Tidak pula memakai qafazain, 2 sarung tangan nggak boleh. Adapun kaos kaki boleh. Sarung tangan nggak boleh. Kemudian larangan yang kedua, setelah berihram tidak boleh memakai minyak wangi pada tubuh atau pakaian. Ini ketika sudah mulai ihram. Adapun sebelum berihram, sebelum niat ihram tadi boleh. Namun ketika sudah mulai ihram, maka larangan ini mulai berlaku. Tidak boleh memakai minyak wangi atau parfum tubuh atau parfum baju. Demikian pula mencium parfum dengan sengaja. Adapun sesuatu yang memang memiliki aroma wangi, misalnya habis disetrika, misalnya pakai ya pelicin yang ada pengharumnya, tidak masalah. Itu sejatinya bukan parfum. Atau dari tumbuh-tumbuhan, misalnya di jalan lihat bunga mawar, lah di sana kan banyak mawar ya. Apalagi daerah Taif, banyak sekali mawar ya, kebun mawar. Nah, kalau dia sudah ihram, lihat bunga mawar, mencium aromanya maka nggak masalah, karena bunga mawar bukan parfum. Kecuali kalau sudah dijadikan parfum ya. Tapi apa iya sih? Bunga melati juga. Tapi kalau sudah jadi parfum, tidak boleh. Kalau sudah jadi parfum nggak boleh. Sudah ekstrak misalnya, kasih ini kasih itu, jadi parfum maka tidak boleh. Dan boleh bagi orang yang sedang berihram memakai kahal. Kahal itu apa ya? Kahal ya? Yang di mata itu? Celak mata ya, celak mata nggak masalah. Dan kalau shadow,
Kalau celak mata itu umum ya, laki-laki perempuan boleh. Laki-laki perempuan boleh pakai celak mata. Nah, Rasulullah matanya kayak bercelak, padahal tidak bercelak. Ya, saking indahnya mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi boleh laki-laki bercelak mata. Tapi kalau di kita kurang umum ya, laki-laki pakai celak mata ya. Dikira orang pang ya. Padahal celak mata boleh ya, celak mata boleh. Tapi yang wajar ya, yang sedikit aja di sini. Kalau shadow jangan. Nanti malah dikira apa namanya laki yang ke perempuan ini. Baik. Boleh pakai celak mata, khawatir mungkin matanya kering sehingga dikasih celak mata. Tapi dengan catatan yang tidak mengandung aroma wangi celak matanya. Perempuan juga boleh. Pelembab bibir juga boleh karena cuacanya panas sekali ya. Dan pelembab ini memang tidak identik perempuan ya. Laki-laki juga boleh pakai pelembab bibir. Cuman ya yang transparan, jangan yang warnanya merah. Kadang pelembab ada yang sudah sekaligus lipstikan ya. Jangan ya. Kemudian larangan yang ketiga, menghilangkan rambut dengan cara dipotong atau dicabut dan juga menghilangkan kuku dengan cara ya dipotong kukunya. Ini larangan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tidak boleh potong rambut, potong kuku. Adapun keramas ya boleh-boleh saja. Walaupun nanti ada yang rontok sedikit ya nggak masalah. Tapi yang tidak boleh itu sengaja dicukur atau dikerok rambut tubuhnya, yaitu rambut kepala, kumis, jenggot, kemaluan dan sebagainya. Ketika sudah ihram tidak boleh. Ya ihram tidak boleh. Kalau seandainya darurat misalnya, maka boleh dan nanti bayar fidyah. Misalnya rambutnya dihuni sekian juta kutu misalnya, kutu rambut, ya bisa saja. Maka ganggu nih, nggak khusyuk nanti ibadahnya, boleh digundul supaya kutunya hilang. Tapi nanti bayar fidyah. Ditebus. Di sini nggak ada yang hutang fidyah 2 bulan kan? Kafarat. Nggak ada yang kafarat 2 bulan kan ya? Nggak ada ya. Kita lanjut. Kita kembali ke sini. Tidak boleh menghilangkan rambut dan kuku dengan sengaja tanpa darurat. Kemudian yang keempat, taghtiyatur ra'sir rajuli bimalasiqa lahu. Tidak boleh menutup kepala bagi laki-laki dengan sesuatu yang menempel. Tidak boleh. Pakai topi, pakai peci, tidak boleh ya. Segala macam topi, entah itu peci, entah topi gaul atau topi koboi atau topi pantai, nggak boleh ya. Tapi kalau tidak menempel seperti payung, boleh. Yang nggak boleh itu yang menempel tubuh. Ini tidak boleh. Dan seseorang boleh berteduh di bawah pohon atau di bawah tenda, boleh ya. Teduh ketika wukuf di Arafah misalnya kan, sedang menanti wukuf misalnya, panas sekali ya, berteduh boleh. Nah itu dengan kemah atau dengan tenda atau dengan pohon. Dan boleh bagi orang yang ihram berlindung dari panasnya matahari dengan pelindung misalnya apa ya? Ya payung atau yang semisalnya, memakai payung. Perempuan tidak boleh menutup wajah. Kalau laki-laki nggak boleh menutup kepala. Kalau perempuan nggak boleh menutup wajah. Ini kepalanya ditutup pakai kerudung biasa. Adapun wajahnya tidak boleh ditutup. Entah itu pakai niqab atau pakai burqah atau pakai masker ya. Kalau niqab itu yang cukup diikat saja. Kalau burqah sekalian paket sama kerudungnya. Itu nggak boleh. Demikian pula pakai masker. Tidak boleh. Laki-laki nggak boleh menutup kepala, apalagi wajah. Kalau perempuan nggak boleh menutup wajah. Kepala ditutup, karena rambutnya perempuan aurat. Dan juga dilarang memakai 2 sarung tangan. Dan perempuan boleh memakai pakaian apa saja selama itu menutup auratnya. Barang siapa yang karena tidak tahu, nggak belajar dulu, nggak sengaja pakai parfum, nggak sengaja menutup kepala, atau memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, atau karena lupa, atau karena terpaksa, misalnya dipaksa, maka tidak ada
kewajiban apa-apa. Jadi kalau diingatkan ya segera berhenti, segera ganti baju ihram, segera membuka cadar, segera membuka masker, segera melepas sarung tangan kalau tadinya tidak tahu. Sebagaimana sabda Nabi secara umum, "Ufiya li ummatil khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi." Dimaafkan dari umatku keliru, lupa dan dipaksa. Mereka-mereka yang khata' keliru, pengennya ini ternyata yang itu salah pakai ya, bukan sengaja, atau lupa, atau karena ada paksaan, maka mereka tidak ada dosa. Kalau seandainya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, maka segera menyudahi, baik laki-laki atau perempuan. Demikian pula ketika lupa, kemudian diingatkan, nggak boleh pakai sarung tangan, ya segera dilepas. Atau hilang paksaan, nggak ada yang memaksa lagi, maka dilepas. Kemudian, larangan yang kelima, aqdun nikahi lahu wa li ghairi. Akad nikah, baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Untuk dirinya maksudnya dia nikah. Saya terima nikahnya dan sebagainya. Atau untuk orang lain yang menikahkan, misalnya wali nikah, saya nikahkan kamu dengan ini dan seterusnya. Nggak boleh akad nikah ketika lagi ihram, baik itu akad dirinya sendiri atau mengakadkan yang jadi anaknya atau walinya siapa. Kemudian larangan yang keenam, al-wat'u fil faraj, berhubungan badan. Berhubungan intim tidak boleh. Dan ini termasuk perbuatan yang merusak ibadah haji. Kapan dilarangnya? Sebelum tahallul yang pertama. Sebelum tahallul yang pertama tidak boleh berhubungan badan. Walaupun setelah wukuf di Arafah tidak boleh berhubungan badan. Kemudian yang ketujuh, mubasyarah fi madunal farji, bersenggama, bermesra-mesraan walaupun di luar ya kemaluan. Ini juga tidak boleh. Walaupun tidak merusak hajinya, beda kalau sampai berhubungan badan, memang hajinya rusak, batal. Ya kalau tidak sampai berhubungan badan, cuma bersenggama saja atau bercumbu, maka ini juga dilarang walaupun tidak sampai merusak ibadah hajinya, seperti mencium atau meraba atau memandang dengan syahwat. Ini dihindari. Walaupun terhadap istrinya sendiri. Kemudian yang kedelapan, larangan berikutnya qatlu saydil barri wastiyadihi, membunuh binatang buruan darat atau membunuhnya, memburu atau membunuh tidak boleh. Tapi kalau itu bukan binatang buruan, misalnya binatang-binatang fasik, binatang jahat seperti cicak, kalajengking, walaupun itu di tanah haram, maka boleh dibunuh. Seperti burung gagak juga termasuk binatang jahat, ya boleh dibunuh. Tikus boleh dibunuh. Anjing galak misalnya, qalbun akhur ya anjing galak. Demikian pula ular. Ular termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, apalagi yang membahayakan. Kemudian tidak boleh bantu orang yang lagi berburu. Ngasih tombak atau ngasih senjata, ngasih peluru nggak boleh. Bahkan ngasih tahu, itu tuh ada kijang di situ, nggak boleh ya. Mungkin diantara kita bertanya-tanya, apa di masa sekarang ada yang binatang buruan di tanah haram? Kan sudah naik mobil ya, mungkin kalau zaman dulu ya iyalah habis ihram misalnya dari miqat Yalamlam misalnya, Yalamlam kan jaraknya jauh. Mungkin di tengah-tengah banyak binatang buruan dan sebagainya. Kalau sekarang kan kita tinggal naik mobil, naik bis. Ya bisa jadi kita akan kembali ke masa seperti dahulu lagi. Nggak ada lagi minyak bumi kan, nggak ada bis, nggak ada apa, nggak ada pesawat mungkin, ya bisa jadi. Bahkan sudah dikabarkan perang akhir zaman nanti itu perangnya seperti dulu lagi. Nggak pakai nuklir, nggak pakai uranium ya, perangnya pakai pedang, pakai tombak, manual lagi. Ya kita nggak tahu, tapi kita bisa memprediksi ya, karena memang teknologi banyak ngerusaknya. Bagi polusi ini sekarang, mungkin nanti di suatu saat nanti sumber daya yang seperti itu sudah berubah, sudah kembali ke masa zaman dulu lagi, seperti masa dulu lagi. Dan perang pun nanti akan memakai senjata seperti dulu, pedang, tombak, panah, dan itu lebih gentle ya. Sekarang kan perangnya pakai pesawat tapi tanpa awak. Tanpa sempat jajan lagi. Jarak jauh lagi.
perang teknologi jadinya ya. Yang jadi korban rakyat sipil. Ya walaupun ya ada perang darat juga. Kita lanjut sini. Larangan yang berikutnya berburu ya. Membantu orang yang lagi berburu nggak boleh. Bahkan ngasih tahu di situ ada kelinci atau di situ ada bob, ada biawak padang pasir misalnya. Nah, nggak boleh. Boleh. Kemudian yang kesembilan, tidak boleh bagi muhrim atau yang selain muhrim. Muhrim itu orang yang lagi ihram ya. Kamu bukan muhrim ya. Kita semua bukan muhrim karena kita sedang tidak ihram. Kalau itu harusnya mahram ya, mahram. Mahram itu yang haram dinikah. Bukan mahram berarti halal dinikah. Kita lanjut. Tidak boleh bagi yang lagi muhrim atau selain yang lagi muhrim memotong atau mencabut pepohonan tanah haram, tanah suci. Entah itu rumput, entah itu pohon. Dengan catatan pohon itu bukan pohon yang mengganggu jalan. Ya, kebanyakan kan pohon padang pasir itu berduri. Kalau seandainya tidak mengganggu jalan, maka tidak boleh diusik. Entah itu dengan cara dicabut, dipotong, dan sebagainya. Dan apabila itu tanaman yang mengganggu di jalan, misalnya, maka boleh disingkirkan. Atau boleh dipotong karena mengganggu jalan. Dikecualikan pohon idkhir. Dikecualikan pohon idkhir. Pohon idkhir pohon apa sih? Alang-alang ya. Gitu. Biasanya dipakai untuk memandikan jenazah. Ini digunakan untuk memandikan jenazah. Wama anbatahul adamiyun bil ijma. Dan sesuatu yang ditanam oleh manusia. Jadi bukan pohon yang tumbuh sendiri. Bukan pohon yang tumbuh sendiri. Misalnya berkebun di sana, nanamin apa misalnya kan dipanen misalnya sudah nggak produktif, diganti pohon yang lain. Beda, yang diharamkan itu pohon yang tumbuh secara alami atau rumput yang tumbuh secara alami. Binatangnya nggak boleh diburu, kemudian tanamannya tidak boleh dipotong atau dicabut. Termasuk burung-burung nggak boleh ya. Burung-burung di tanah suci nggak boleh diburu. Burung dara dan sebagainya. Sehingga tidak heran burung dara banyak sekali karena nggak boleh diburu. Ini pemburunya ya binatang buru sesama burung. Predator alami. Nggak tahu aturan yang kemarin itu jadi nggak ya? Dilarang ngasih burung di daerah tanah haram karena nanti burung tambah banyak, ledakan populasi, kotorannya tambah banyak dan sebagainya. Allah. Tapi alam sudah mengatur itu semua ya, bukan alam, Allah mengatur semua. Menjadikan alam ada semacam ekosistem. Ada predator alami yang mengendalikan jumlah mereka. Baik, ada 9 larangan bagi orang yang sedang ihram. Sekarang pembahasan yang kedua tentang fidyah, tebusan mahdhurat larangan-larangan tersebut. Yang pertama terkait dengan memotong rambut dan memotong kuku, juga memakai pakaian yang berjahit bagi laki, memakai parfum, menutup kepala bagi laki-laki, atau al-imna. Imna itu keluar air mani dengan sebab melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat, atau mubasyarah ya bermesraan atau bercumbu walaupun tidak keluar air mani. Maka fidyahnya, tebusannya adalah milih antara 3 pilihan ini. Namanya milih itu boleh ini, boleh itu. Boleh ini, boleh itu. Yang pertama, bisa dengan menebus puasa 3 hari. Atau yang kedua, memberi makan 6 orang miskin. Atau yang ketiga, menyembelih seekor kambing sebagai fidyah tebusan pelanggaran tersebut. Cukur, potong kuku misalnya, atau memakai pakaian berjahit, memakai parfum, menutup kepala bagi laki-laki, atau keluar air mani karena sebab menyentuh atau memandang. Kemudian ini berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ka'ab bin Ajazah. Ketika kutu-kutu rambut bersarang di kepalanya Ka'ab bin Ajazah, sehingga dia pun terganggu. Nabi berkata kepadanya, "Ihliq ra'sak."
gunduli kepalamu, wasum salasata ayyam, dan puasalah 3 hari, au at'im sittata masakina, atau beri makan 6 orang miskin, au unsuk syatan, sembelihlah seekor kambing. Nabi mengatakan pakai au, dan au ini menunjukkan takhyir, pilihan, bisa ini bisa itu. Dikiaskan kepada pelanggaran-pelanggaran tersebut pelanggaran yang lain. Dan ketika seorang melakukan pelanggaran tersebut, tidak rusak hajinya. Di hajinya tetap dilanjutkan. Kemudian pelanggaran yang berikutnya, membunuh binatang buruan di tanah haram. Padahal dia sedang ihram. Orang yang membunuh binatang buruan di tanah suci, tanah haram, padahal dia sedang ihram, dikasih pilihan. Yang pertama, menyembelih binatang yang senilai dengan binatang buruan tadi. Dan binatang itu adalah binatang an'am. Jadi mungkin menyembelih kambing, atau menyembelih sapi, atau menyembelih onta. Misalnya berburu kadrun misalnya. Kadal gurun ya, kadal gurun. Bob, namanya bob. Kan itu halal tuh. Nah, maka jangan ditebus pakai kadrunnya mungkin setara dengan kelinci, nggak bisa ya. Karena kelinci bukan binatang an'am, bukan. Paling nggak kambing. Paling nggak kambing. Berburu kelinci, maka fidyahnya kambing, nggak boleh kelinci lagi. Misalnya berburu kijang misalnya. Atau yang lebih besar dari itu, apa ya? Onta liar misalnya. Ada nggak onta liar? Sekarang nggak ada ya. Kalau di Arab onta liar nggak ada. Kalau di Australia malah banyak. Australia banyak onta liar. Kanguru di padang pasir kurang tahu ada apa enggak. Burung onta ya? Burung onta ada mungkin ya. Apa ontanya? Intinya diserahkan kepada orang yang hakim lah. Ini kira-kira fidyahnya pakai kambing, apa pakai sapi, apa pakai onta ya? Kita kembali ke sini. Jadi orang yang membunuh binatang buruan di tanah suci pada sedang ihram, ada 2 pilihan. Yang pertama, menyembelih binatang yang senilai dengan binatang buruannya tadi, tapi dari jenis bahimatul an'am, yaitu sapi, yaitu kambing, yaitu onta. Atau dinilai binatang yang diburu tadi, kira-kira harganya berapa, kemudian disedekahkan dengan nilai tersebut, dibelikan makanan, kemudian dibagi-bagikan ketika orang-orang pada makan misalnya, atau ketika pada buka puasa misalnya, yang sedang tidak ihram dan sebagainya. Memberikan orang yang miskin 1 mud bur, atau setengah sok. Setengah sok itu 2 mud ya, 1 sok kan 4 mud. Atau yang lainnya, diberikan makanan kurma atau gandum atau yang sebagainya. Atau pilihan yang berikutnya, puasa sebagai ganti dari memberi makan orang miskin, Allah Ta'ala berfirman, wa man qatalahu minkum muta'ammidan, barang siapa yang membunuh di antara kalian dengan sengaja, maksudnya membunuh binatang buruan pada sedang ihram, fajaza'un, maka balasannya atau fidyahnya mislu ma qatal, yang senilai dengan yang ia bunuh, minan na'am, dari jenis binatang ternak, kambing, sapi atau onta. Yahkumu bihi, yang ditentukan, dihukumi oleh dawa adlin, 2 orang yang bijak, minkum, di antara kalian, berupa hadian, sebagai hadiah, balighal Ka'bah, yang disampaikan kepada Ka'bah, ya, hadiah untuk Ka'bah. Dan tentunya niatnya ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sesaji untuk Ka'bah, bukan. Al kafaratun, atau pilihan yang kedua, membayar kafarah. Kafaratnya ya tebusan, berupa ta'amu miskin, memberi makan orang miskin, atau yang setara dengan memberi makan orang miskin tadi, syamal, berupa puasa. Puasanya berapa? Ya sesuai dengan nilai makanan yang dikeluarkan. Kalau misalnya binatangnya dinilai dan diuangkan gitu ya, bisa untuk memberi makan
10 orang miskin, maka puasanya 10 hari. Maka puasanya 10 hari. Di jumlah harinya itu sesuai dengan nilai uang atau nilai paket uang yang bisa diberikan untuk orang miskin. Saya 1 juta bisa untuk 10 paket, misalnya 100 ribuan, berarti puasanya 10 hari misalnya. Misal saja itu ya. Allahu a'lam bishawab. Yang ini diserahkan kepada orang yang hakim, orang yang bijak, tidak dikira-kira sendiri. Kemudian fidyah yang berikutnya, fidyah untuk pelanggaran berhubungan badan di waktu haji sebelum tahallul atau keluarnya air mani dengan sebab bersenggama atau bercumbu atau istimna, ya mengeluarkan air mani dengan sengaja, atau dengan sebab atau pelanggaran lain takbil, mencium yang lawan jenis, atau menyentuh disertai dengan syahwat, atau memandang yang diharamkan, bukan yang diharamkan ya, yang membangkitkan syahwat, maka bisa merusak ibadah hajinya. Walaupun yang tadi disebutkan ya, kalau sampai berhubungan badan rusak hajinya. Tapi kalau selain itu, maka tidak merusak hajinya. Kalau seandainya berhubungan badannya lupa, tidak tahu. Tapi ya kemungkinan kecil. Tapi ya namanya orang tempatnya salah dan lupa ya, mungkin saja lupa. Ternyata lagi ihram. Atau jahilan nggak tahu, atau nggak tahu ternyata itu diharamkan. Atau dipaksa, nah ini ada yang dipaksa, dipaksa suami. Maka wajib untuk membayar fidyah berupa badanah. Badanah itu ya onta. Dan kalau sampai rusak ibadah hajinya dengan berhubungan badan, dia wajib mengqadha di tahun berikutnya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Adapun kalau seandainya dilakukan setelah tahallul yang pertama, maka ibadah hajinya tidak rusak, tapi dia wajib membayar fidyah 1 ekor kambing. Jadi dibedakan waktunya juga. Kalau sebelum tahallul yang pertama, maka hajinya rusak, wajib bayar fidyah onta dan bertobat kepada Allah dan mengqadha hajinya. Tapi kalau setelah tahallul, maka bayar kafarah atau fidyahnya 1 ekor kambing. Kemudian pelanggaran berikutnya akad nikah. Pelanggaran akad nikah tidak ada fidyahnya. Hanya saja akadnya tidak sah. Akadnya tidak sah. Jadi harus akad lagi di luar ihram, Tapi tidak ada fidyahnya. Tidak ada fidyahnya. Kemudian pelanggaran yang berikutnya memotong pohon tanah suci atau tanaman-tanaman yang di sana atau rerumputan yang tumbuh dengan sendirinya yang tidak ditanam oleh manusia. Maka ini mencakup pohon kecil atau pohon besar. Fidyahnya seekor kambing. Seekor kambing. Apa namanya? Beda ya. Rumput dan pohon kecil, fidyahnya seekor kambing. Tapi kalau pohon yang besar, misalnya pohon besar, maka fidyahnya dengan seekor sapi. Kemudian kalau memotongnya dedaunan saja misalnya, maka dikira-kira saja harganya berapa. Ini diserahkan kepada pakarnya ya. Karena tidak semua daun dijual. Ya dikira-kira saja. Dan ini pun catatannya kalau dilakukan dengan sengaja. Adapun kalau tidak tahu atau lupa, maka tidak ada fidyahnya. Jadi yang tetap ada fidyahnya walaupun lupa, itu berhubungan badan. Kemudian yang ketiga terkait dengan al-hadyu, binatang hadyu dan hukum seputar hadyu. Hadyu artinya sesuatu atau binatang yang dihadiahkan untuk Baitul Haram. Berupa bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu meliputi onta, sapi dan juga kambing. Cuman kebanyakan sekarang ya kambing. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadyu ini macamnya banyak. Di antaranya
hadyu tamattu wal qiran. Orang yang hajinya tamattu siapin binatang hadyu. Karena dia hajinya tamattu wajib membayar hadyu. Dan juga yang hajinya qiran. Karena haji ada 3 macam. Haji tamattu, yang kedua haji qiran, yang ketiga haji ifrad. Yang ketiga haji ifrad. Yang hajinya tamattu dan hajinya qiran, dia wajib membayar hadyu tamattu atau hadyu qiran namanya. Bagi orang yang tidak ada di Masjidil Haram. Allah Ta'ala berfirman, "Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi." Barang siapa yang bertamattu dari umrah kepada haji, artinya setelah umrah langsung ditambahkan hajinya, tidak sendiri-sendiri. Beda kalau haji ifrad, haji doang, umrahnya nanti-nanti atau duluan dulu umrah. Jadi dipisah. Dan haji ifrad, haji yang paling capek. Haji tamattu haji yang ringan lah. Dia wajib untuk membayar hadyu yang memungkinkan baginya. Kalau seandainya dia tidak bisa membayar binatang hadyu untuk disembelih atau tidak bisa membelinya, ada alternatif puasa 3 hari di waktu dia sedang melakukan haji. Beda ya antara pilihan sama alternatifnya. Kalau pilihan itu bisa ini, bisa itu. Tapi kalau alternatif, kalau nggak bisa yang ini, baru ke yang itu. Jangan sampai, saya nggak mau lah bayar atau beli binatang hadyu eman-eman. Saya mau puasa saja, nggak bisa. Kalau dia memang bisa beli binatang hadyu atau mampu mendatangkan binatang hadyu, wajib hadyu. Alternatif saja kalau nggak ada baru. Puasa 3 hari. Walaupun di hari-hari tasyrik boleh. Ini khusus bagi yang sedang membayar gantinya hadyu tamattu. Puasa 3 hari. Di hari-hari tasyrik dan 10 hari ketika sudah pulang atau di luar hari haji. Ya 7 harinya ya. Jadi totalnya 10 hari. Sebagaimana faman lam yajid, barang siapa yang tidak menemukan, maksudnya binatang hadyu bagi yang hajinya tamattu, fasyamu salasati ayyamin fil haji, maka dia puasa 3 hari di waktu haji. Waktu haji di hari-hari tasyrik. Namun di tanggal 10-nya nggak boleh ya. Hari-hari tasyrik kan 3 hari. Ini biasanya mereka lagi mabit di mana ya? Di Mina ya. Lagi mabit di Mina, di malam-malam tasyrik. Mabit di Mina. Kita kembali ke hadyu. 3 hari di waktu haji, kemudian 7 hari ketika sudah kembali ke rumah. Dan dianjurkan bagi yang haji tadi untuk memakan sebagian dari binatang hadyunya, hadyu tamattu dan hadyu qiran tadi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Maka makanlah dari binatang hadyu tadi dan berilah makan orang-orang yang qani', orang yang tidak meminta, dan orang-orang yang mu'tar, orang-orang yang butuh dan dia meminta. Kemudian yang kedua, hadyu jabran. Hadyu jabran. Jabran artinya tambalan. Yaitu fidyah yang wajib karena meninggalkan wajib haji atau melakukan perkara yang diharamkan tadi. Di antara yang diharamkan banyak tadi ya. Ada memakai pakaian berjahit, atau menutup wajah, atau berhubungan badan dan sebagainya. Disebabkan adanya ihsar. Ihsar itu kepungan musuh. Sehingga tidak jadi melanjutkan manasik hajinya. Seperti peristiwa di masa Nabi SAW, mereka sudah ihram, tiba-tiba di suatu tempat dihadang oleh orang-orang musyrikin, dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah, di mana di isi perjanjiannya kaum muslimin tidak boleh melanjutkan ibadah mereka ke tanah suci. Hanya mereka pun kembali ke Madinah. Mereka wajib membayar hadyu. Di mana disembelihnya? Di tempat tersebut. Enggak usah dibawa ke tanah suci. Binatang hadyunya kan sudah dibawa tuh. Tetap disembelih, tapi tidak di Masjidil Haram.
Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Jika kalian dikepung musuh atau tidak bisa melanjutkan ibadah haji tadi karena sudah ihram, maka yang mudah bagi kalian berupa binatang haji, menyembelih binatang haji. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Man nasiya min nusukihi syai'an aw tarakahu falyuriq daman." Barang siapa yang terlupakan dari nusuknya, nusuk hajinya, atau meninggalkan, maka alirkanlah daratnya membayar binatang haji. Adapun jenis hadu yang ini, karena dikepung, tidak boleh orang yang membayar hadu tersebut ikut makan. Semuanya disedekahkan kepada orang-orang fakir. Kemudian yang ketiga, hadiyu tatawu, atau artinya sunnah. Hadu yang sunnah. Hukumnya sunnah saja. Tiap orang yang haji boleh bawa hadiah sebanyak-banyaknya dengan niat haji sunnah. Demikian pula orang yang umrah, dia ingin hadiah, memberikan hadiah untuk Masjidil Haram dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka boleh membeli binatang hadiah kemudian diserahkan untuk disembelih. Sebagaimana Nabi SAW menghadiahkan untuk Masjidil Haram 100 onta ketika haji wada. Jadi kalau orang yang lagi haji membayar hadiah atau membawa binatang haji. Kalau yang tidak haji ya biasanya yang berkurban. Dan dianjurkan yang hadiah sunnah tadi, orang yang berhadiah memakan sebagiannya. Nabi SAW ketika itu memerintahkan setiap jagal, meminta kepada setiap jagal untuk memberikan bagian dari setiap onta yang disembelih tadi. Kemudian dimasak, kemudian Nabi memakan dari sebagiannya dan minum dari kuahnya. Bagi orang yang tidak sedang ihram, juga boleh mengirimkan binatang hadiah ke Mekah untuk disembelih di sana. Di tanah suci untuk disembelih di sana dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia tidak sedang ihram. Kemudian jenis hadiah yang berikutnya, hadiah nazar. Misalnya saya mau kirim binatang hadiah, kalau ini dan sebagainya. Maka namanya hadiah nazar. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka boleh seseorang untuk melakukannya. Tapi sebaiknya jangan bernazar. Tapi kalau sudah bernazar, wajib dilaksanakan. Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum. Kemudian tunaikanlah nafasnya, artinya ibadahnya ya. Wal yufu nuzurahum, dan tunaikanlah nazar-nazar mereka. Kalau seandainya bernazar untuk menyembelih binatang hadiah, maka tunaikan nazar tersebut. Kemudian terkait dengan waktu penyembelihan binatang hadiah. Yang pertama, jenis hadiah tamattu dan hadiah qiran. Maka penyembelihannya bisa dilakukan awalnya ketika setelah sholat id di hari nahar. Binatang hadiah hampir sama seperti binatang kurban ya, dilakukan setelah sholat id. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Tanggal 13. Adapun fidyah karena mencukur rambut, mungkin banyak kutunya, atau karena memakai pakaian yang berjahit, maka membayar fidyahnya atau membayar hadiahnya ketika melakukan pelanggaran tersebut atau ketika meninggalkan wajib di antara wajib-wajib haji, ya, tidak nunggu nanti tanggal 10 atau hari-hari tasyrik. Adapun ketika seseorang dihadang sebelum sampai di Masjidil Haram, maka disembelihnya ketika terjadi sebab tersebut. Seekor onta atau seekor kambing atau 1/7 onta untuk satu orangnya. Atau 1/7 sapi. Ya boleh juga dalam hadiah itu rombongan. Ini ada 1 ekor onta, kita rombongan ya 7 orang. Sebagai hadiahnya kita boleh. Ini juga ada seekor sapi misalnya, untuk 7 orang juga boleh. Kalau yang bilang sapi 5 orang, kalau onta baru 7. Allah a'lam. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Barang siapa yang dikepung tidak bisa melanjutkan perjalanan atau ada halangan yang lain,
tidak aman, ada ta'un misalnya, wabah mematikan, maka tidak jadi melanjutkan ibadah. Maka kalau sudah berihram, binatang hadiyunya tetap disembelih. Adapun tempatnya, kalau binatang hadiyunya itu hadiyu tamattu dan qiran, maka disembelihnya di Mina. Maka di Mina. Atau dimanapun, yang penting itu masih tanah haram. Yang penting masih tanah haram. Kalau fidyahnya karena meninggalkan wajib haji atau melakukan larangan-larangan ketika ihram, maka disembelihnya di haram, di tanah haram. Kecuali kalau hadiyu ihsar, belum sampai ke tanah haram tapi sudah ihram, kemudian tidak bisa melanjutkan karena dikepung musuh misalnya, atau karena wabah atau karena yang lainnya, maka disembelih di tempat itu. Adapun terkait dengan pengganti hadiyu berupa puasa, maka bisa dilakukan di tempat manapun. Kemudian yang disunnahkan kalau berupa puasa 3 hari di waktu haji dan 7 hari ketika sudah pulang ke rumah. Ini sunnahnya. Mau semuanya dilakukan di rumah juga boleh. Karena mungkin capek kalau dilakukan di waktu hari-hari tasyrik. Karena masih di Muzdalifah misalnya. Fa idza amintum faman tamatta bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Maka apabila kalian merasa aman atau sudah aman, barang siapa yang berhaji tamattu, artinya setelah umrah beralih ke haji, maka yang mudah baginya berupa binatang hadiyu, artinya disembelih. Kalau tidak menemukan binatang hadiyu, fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Maka dia puasa 3 hari di waktu haji atau di hari-hari haji, hari-hari tasyrik, dan 7 hari ketika sudah kalian kembali. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari yang sempurna bagi yang tidak punya hadiyu tamattu dan hadiyu qiran. Kemudian disunnahkan menyembelih sendiri, walaupun di masa sekarang sepertinya tidak mungkin. Kalaupun mewakilkan kepada yang lain maka tidak mengapa. Dan disunahkan ketika menyembelih mengatakan Bismillah Allahumma hadza minka walak. Demikian pula ketika berkurban, Bismillah ya Allah, ini darimu dan untukmu. Adapun syarat-syarat binatang hadiyu sama seperti syarat-syarat binatang kurban, berupa bahimatul an'am, yaitu onta, sapi atau kambing. Kemudian yang kedua, tidak atau terbebas dari aib-aib yang parah, buta misalnya, pincang atau sakit dan sebagainya. Dan yang ketiga, terpenuhi syarat usianya. Onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba setengah tahun atau 6 bulan. Selesai pembahasan tentang mahdurat dan hadiyu, larangan-larangan dikala ihram dan juga hadiyu dan juga fidyah. Adapun sifat haji dan umrah, kapan-kapan ya kita manasik haji ya ke Donohudan. Kayak anak TK nanti. Supaya lebih jelas ya, kalau cuman materi biasanya kurang gamblang. Kalau langsung praktek kan gamblang. DPM manasik haji. Sifat haji dan umrah ya di pertemuan berikutnya, atau kita nonton ya bolehlah, nonton video orang lagi manasik haji. Bisa kan nonton di sini? Bisa nggak? Kalau YouTube. Ada proyektornya. Oh, belum ada proyektor. Ini mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, waktunya tinggal 10 menit lagi. Barangkali ada pertanyaan? Silahkan Pak Tono. CD. Ketika ihram kita nggak pakai CD ya, nggak boleh karena itu berjahit. Yang penting hati-hati, jangan sampai melorot. Kayak itu sering kejadian. Nggak pakai loh, nggak boleh pakai CD atau pakai color, nggak boleh. Karena itu berjahit. Kalau laki-laki 2 pakaian saja. Kalau perempuan ya boleh. Perempuan.
Nggak usah pakai itu, cukup pakai selendang sama sarung. Dua pakaian itu kita pakainya, atas sama. Iya. Jadi nggak boleh pakai CD atau yang mewakili CD, nggak boleh. Kenapa? Allah alam, lebih dari kan boleh apa enggak? Sebenarnya pakaian ihram laki-laki dua, sarung sama selendang. Sarungnya itu bukan sarung yang berjahit ya, bukan ya. Maksudnya sarung itu ya yang dibuat sarung ya seperti jarit gitu. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam haji nggak boleh ada rafas, tidak boleh ada fusuk, tidak boleh ada jidal. Rafas itu ucapan yang membangkitkan syahwat. Kalau bercumbu, mubasyarah ya, mubasyarah itu sentuhan. Sentuhan. Kalau rafas plus mubasyarah, ya berarti sudah ucapannya membangkitkan syahwat, sentuhannya, belayannya, ini itunya juga membangkitkan syahwat. Jadi kalau rafas berkaitan dengan ucapan, kalau mubasyarah berkaitan dengan perbuatan. Nah itu sentuhan atau mencium atau. Adapun fusuk ya secara umum semua bentuk pelanggaran atau meninggalkan ketaatan namanya fusuk. Fisq artinya al-khuruj 'anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Misalnya kalau apa? Ya fusuk lebih umum. Saya lagi apa namanya? Lagi ihram ikut judol misalnya. Parah kan itu kan. Ikut judol, pasang ini, pasang itu dan sebagainya. Taruhan. Ya gimana sih? Hmm. 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 Ketika puasa, seorang di antara perkara yang makruh itu mencium istri itu dimakruhkan, tapi dengan catatan. Bagi yang apa namanya? Boleh bagi yang yastati ayam si kanafsahu. Bagi yang mampu menahan diri, maka boleh dia mencium. Bagi yang tidak bisa menahan diri, ya, pengantin baru misalnya, atau habis makan kambing banyak sehingga syahwatnya naik misalnya. Saya misalnya nggak boleh mencium istri, makruh ya. Nabi mencium istri ini tidak menunjukkan bahwa itu sunnah, bukan ya, sehingga disunahkan bercumbu ketika puasa, enggak. Nabi mampu untuk menahan diri ya dari itu. Jadi hukumnya bukan sunnah, boleh mencium istri bagi yang puasa menahan syahwat. Jadi hukumnya bukan sunnah, bukan dapat pahala kesunahan, bukan. Nanti malah repot, itu rawan, malah itu ya rawan. Kalau keterusan repot. Keterusan. Jadi saya nggak tahu ada ulama yang mengambil istinbat disunahkan mencium istri ketika puasa, saya nggak. Dengan dalil hadis tadi. Tapi itu menunjukkan bukan kesunahan, kebolehan. Menunjukkan kebolehan mencium istri ketika puasa dengan catatan yastati ayyamsika nafsa. Kuasa untuk menahan dirinya. Kuasa untuk menahan diri dari yang lebih dari itu. Allah. Jadi mencium istri boleh walaupun sedang puasa. Istri. Bi ghairi syahwatin, tanpa. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sampai di sini.
Jangan lupa yang belum 6 hari Syawalnya disempurnakan 6 hari. Yang punya hutang misalnya segera dibayar hutangnya. Yang punya kafarah kafarah 2 bulan nggak ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.